Sukacita pesta kacang, tradisi terabaikan berujung petaka. Tsunami mahadasat hempaskan segala, hantarkan leluhurku arungi segara. Tanah Lembata muara pengungsian, amalake inawai. Hatimu tulus bagai merpati, kau laksana induk ayam, merangkul anak-anak, memberi kehangatan di bawah kepak sayapnya. Di ketinggian kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut. Penduduk desa Pelopau dari aspek usul keturunan terdiri dari dua kelompok suku. Pertama, suku Tuan Tanah, yakni suku Atakelai, yang menurut sejarah leluhur suku ini muncul dari dalam tanah. Kedua, kelompok suku-suku diaspora yang adalah pengungsi yang tiba di Lembata melalui jalur laut akibat tsunami dasar yang menenggelamkan Pulau Lepanbatan Ria Roma. Alkisah, para suku diaspora yang menetap di Lebuka dan Udat yang semula hanya satu kampung datang melalui dua jalur. Pertama, kelompok suku yang datang melalui jalur utara Pulau Lembata melalui Tuak Butun Awololo. Kelompok suku ini adalah kelompok suku Soributun. Konon, kelompok ini diantar oleh seekor buaya. Buaya mengantar mereka sampai di Waiwui, dan buaya berubah wujud menjadi batu menyerupai buaya. Kelompok ini tinggal di tempat-tempat antara lain Ina Amalegu, Ladok Bolo, Terima Tokil, dan akhirnya Jelgunolung. Kedua, kelompok suku-suku yang tiba di Lembata melalui jalur selatan Pulau Lembata dengan menumpang perahu atau jol. Dikisahkan, dalam perjalanan di laut, mereka bersepakat meminta petunjukan di mana tempat tinggal yang cocok bagi mereka dengan cara memancing ikan. Ketika memancing, ada yang mendapat ikan, tetapi
sukun dan daun sirih. Mereka berkesimpulan yang memperoleh ikan tempat tinggalnya di tepi pantai, sedangkan yang memperoleh daun sukun dan daun sirih tempat tinggalnya di pedalaman. Perahu yang mereka tumpangi pada akhirnya karam dan berubah menjadi batu menyerupai perahu terletak antara desa Pantai Harapan dan desa Atakera. Orang Lewuka menyebut tempat itu Jobaket. Jo artinya perahu dan Baket berarti karam. Setelah turun dari perahu yang karam, para diaspora tinggal sementara di Kemeruwudu, sebuah tempat dekat Jobaket, sebelum melanjutkan perjalanan sesuai kesimpulan saat memancing di laut. Yang mendapat daun sukun dan daun sirih beranjak mencari tempat di pedalaman. Diceritakan selanjutnya, beberapa suku diaspora menyusuri bukit dan hutan dan tiba di Semuki. Karena tempat tidak memungkinkan, maka sebagian dari para diaspora melanjutkan perjalanan. Mereka menyusuri punggung bukit di sebelah timur kampung Lewuka. Di suatu tempat, mereka merasa lapar dan haus yang tak tertahankan. Seorang dari pengungsi yang membawa lembing menancapkan lembingnya ke tanah, dan mujizat terjadi. Di tempat itu muncul mata air. Para diaspora makan dan memuaskan dahaga dari mata air tersebut. Tempat itu kemudian diberi nama Waikolo. Wai artinya air. Setelah pulih tenaganya, mereka melanjutkan perjalanan sambil berteriak dan bersorak, mencari kalau-kalau ada kampung di sekitar. Ketika berada pada tempat yang tepat di atas Lewu, suara mereka didengar oleh Ena Eka Alam. Magu Kudek memberi isyarat supaya mereka berjalan terus menyusuri punggung bukit. Di suatu tempat, para diaspora kembali merasa haus. Mereka mengharapkan air. Lembing ditancapkan ke wadas, dan kembali muncullah mata air. Ibarat kisah kitab Keluaran, Musa memukulkan tongkatnya ke gunung batu, lalu keluarlah air yang memuaskan dahaga orang Israel yang kehausan di tengah padang gurun. Tempat itu lalu diberi nama Waikoli. Wai artinya air, dan Poli artinya mengharapkan. Waikoli artinya mengharapkan air. Setelah puas, mereka menuruni bukit. Mereka tiba di Waibau. Di tempat berkumpul ini, lembing diletakkan di tanah, dan muncullah mata air. Tempat ini lalu diberi nama Waibau. Wai artinya air, dan bau artinya berkumpul. Para diaspora kemudian melanjutkan perjalanan. Mereka melewati Kenoki, jalan satu-satunya, dan sampai di bawah Lowe atau pintu masuk.
dipagari keliling berlapis dua. Komunikasi berlangsung dengan bahasa isyarat, karena masing-masing punya bahasa tersendiri yang tidak dimengerti. Terjadilah dialog dengan bahasa isyarat antara tuan tanah dan para diaspora. Enak dan mio. Kami. Pana mama ga. Kami jene lepa bataria romanau. Lebu-lebu ngalavu. Ke kam kari sia sebu. Kamatana levu kamamiamava. Oh, orga anaga. Gone nai kalap tenanimu. Kabuka ta bawa love. Ve mamo yagedi. Tia tavaya levu. Tatra kakavaji. Amor yagedi orisare lewa lewa Selanjutnya, para diaspora bersama tuan tanah memasuki Lewu. Ketulusan hati tuan tanah tidak hanya sampai di situ. Para tuan tanah ena eka alap tenanimu suku edek udek dan ataterai suku Inawai menghibahkan lahan pertanian kepada para pengungsi. Kami ena eka alap olah kami eka bolosorin nekepa sabinga kami tuak goloka mio olanga mio eka tepestana sabinga mio tuak lereka. Dicampur dan dimasak. Setelah masak, nasi ditaruh dalam satu wadah, salir dan dimakan bersama secara cepat. Terus bagi, disiapkan tanaman-tanaman berupa kerus,
Bakir, Taku Kabur, dan Miret. Tanaman-tanaman ini dimemarkan dan dicampur air dalam wadah. Air campuran ini bakal untuk merenciki semua orang sebagai tanda menerima kesejukan dan kedamaian. Seluruh rangkaian ritual dipandu oleh seorang dukun. Biasanya ada kata-kata pengantar dari dukun. Nogero jemajuabe, non wasi dekati na bebaraka, nio puno geni, ojak moko, basir baik, sampai kagetu etas, kodara doana tidak baik. Hujan turu di titik tutungan terdekat, lubang kati di titik tutungan terdekat, angin beji kini gerti di titik baik. Kini niup baju bekin magrati dokka bekin, arah tatulangan norane uling lawan, labeta miup leru sama noja magani. Lekata mio kuasa maminumi pamagrati doka bekin mamukula mio kuasa magani pas nipu matemu kakeru sebaki wai selan meletas belenam bambe jawajua kaku tak terdekat alia hujan turu lumak pari angin deji melodani anak warga kau tu ya gaji, negara cuma juara kami ukur kurang, tiba ya gaji mas tadi kami berterai segawa sampai suku lama belum bau, punya gaji, ambil gaji. Kampung dipagari keliling 2 lapis. Hanya 2 pintu untuk keluar dan masuk kampung. Pintu atau bawah lobe di sebelah utara, Lewu Ulu, dijaga oleh suku Serbutu. Dan pintu sebelah selatan, Lewulin, dijaga oleh suku Pekabor Lama II. Hal ini terjadi karena sering terjadi perang antar kampung. Perang antar kampung baru berhenti saat masuknya Belanda. Penetapan batas wilayah menghentikan perang antar kampung. Penduduk bertambah banyak tak sebanding lokasi pemukiman. Para tuan tanah dan seluruh warga bersepakat untuk turun gunung. Suku Udek, suku Amalake, bersama beberapa suku turun gunung dan bermukim di Udek. Dan suku Atak Raing, suku Inawae, bersama beberapa suku turun gunung dan mendiami daerah Lewuka dan Senaki. Postur kampung tetap seperti di Lewunolung. Sebelah utara dijaga oleh suku Serbutu, dan di sebelah selatan dijaga oleh suku Pekabor Lama II. Nama Belobau. Di zaman rezim Orde Baru tahun 1965 ke atas, dibentuklah Desa Gaya Baru. Saat itu, Kampung Lewuka, Senaki dan Semuki dipimpin oleh Kepala Lodovicus Olapetaran. Semua desa Gaya Baru harus diberi nama. Melalui sebuah musyawarah yang alot, akhirnya disepakati Belobau menjadi nama Desa Gaya Baru dengan wilayah Lewuka, Senaki dan Semuki.
pemberian nama Belobau berdasarkan asal-usul penduduk desa Belobau. Belo sebagai perwujudan suku tuan tanah yang leluhurnya muncul dari dalam tanah. Dan Bau sebagai perwujudan suku-suku diaspora yang datang di Lembata melalui jalur laut Bau Dori Oleh. Setelah Bapak Lodovicus Ola Beltaran, Desa Belobau pernah dipimpin oleh kepala desa definitif berturut-turut Bapak almarhum Sirilus Balamuko, Bapak Lambertus Pati, Dr. Andus Raga Ignatius, Marcelinus Balalagaor, Marcelinus Boli Udan, Agustinus Yosef Wukak SAG, Yohanes Berkemans Groda, dan Konstantinus Bala sekarang. Desa Belobau pernah dipimpin oleh penjabat kepala desa, di antaranya Agustinus Kedang SP, Markus Labi Essos, Marcelinus Napan SIP, dan Agustinus Yosef Wukak SAG. Narasi ini dibuat seadanya untuk keperluan eksplorasi budaya Lembata. Hanya secuil yang diangkat dari keterbatasan informasi sejarah. Jauh memang dari harapan. Karena itu menjadi impian eksplorasi budaya ini kiranya membangkitkan semangat generasi muda menggali sejarah dan budaya yang nyaris hilang dihempas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta maraknya budaya luar. Bapak bangsa Soekarno mengatakan, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Sekianlah acara eksplorasi budaya di Desa Belobau pada hari ini. Atas nama pribadi dan narator, saya memohon maaf bila dalam sajian ini ada yang tidak berkenan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.